Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semangat pagi, SMK bisa, SMK hebat, dan SMK bisa hebat. Semoga pada pembelajaran kali ini kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik, jumpa lagi pada video pembelajaran kali ini. Kita sampai pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yakni sampai kompetensi dasar menganalisis Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 terkait tentang materi mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnudon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Baik, pada kesempatan pembelajaran kali ini kami berharap setelah melalui pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu membaca Quran Surat Al-Anfal, Quran Surat Al-Hujurat yang berkaitan dengan tema mujahadah an-nafs, husnudon, dan ukhuwah dengan baik dan benar, memahami isi kandungannya dan menerapkan apa yang ada dalam kandungan Quran Surat Al-Anfal, Al-Hujurat, dan hadis terkait dengan materi mujahadah an-nafs, kontrol diri, ukhuwah, dan husnudon. Baik, sebelum kita menjelaskan materi tentang mujahadah, husnudon maupun ukhuwah, ada beberapa tayangan di sini yang bisa kita lihat. Ada kasus pembakaran, ada kasus demonstrasi yang tidak terkendali, ada kasus longsor karena galian C yang tidak terkendali, ada kasus korupsi yang semakin menggurita, ada kasus-kasus keluarga yang diselesaikan dengan amarah dan emosi hingga berujung maut dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk refleksi kita bagaimana kenyataan di lapangan tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs, husnudon, dan ukhuwah belum bisa terkendali dengan baik. Selanjutnya mari kita bahas bersama-sama satu persatu apa itu mujahadah an-nafs, apa itu husnudon, dan apa itu ukhuwah. Baik, yang pertama mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs berasal dari bahasa Arab mujahadah dan an-nafs yang bisa kita artikan mengendalikan diri atau kontrol diri. Arti mujahadah menurut bahasa bisa berarti perang, sungguh-sungguh. Sedangkan menurut aturan syara atau istilah bisa diartikan perang melawan musuh Allah, atau bahkan oleh menurut ahli hakikat, mujahadah an-nafs adalah memerangi nafsu ammarah bisu dan memberi beban kepadanya untuk melakukan sesuatu yang berat baginya yang sesuai dengan aturan syara. Dasar hukum mujahadah an-nafs terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Pengendalian diri atau kontrol diri bisa diartikan menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri juga orang lain, seperti sifat serakah atau tamak. Dalam literatur Islam, pengendalian diri bisa dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama Quran Surat Al-Anfal ayat 72 sebagai dalil naqli mujahadah an-nafs. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina aw nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fit-tini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah
serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Anfal ayat 72. Pengendalian diri atau mujahadah an-nafs dalam praktek kehidupan sehari-hari bisa kita contohkan dalam beberapa sikap. Yang pertama, bersabar dengan tidak membalas terhadap ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka terhadap kita. Yang kedua, memaafkan kesalahan teman dan orang lain yang berbuat aniaya kepada kita. Yang ketiga, ikhlas terhadap segala bentuk cobaan dan musibah yang menimpa. Yang keempat, menjauhi sifat dengki atau iri hati kepada orang lain dengan tidak membalas kedengkian mereka kepada kita. Yang kelima, mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dengan tidak merusak nikmat tersebut. Contoh, menjaga lingkungan agar selalu bersih, menjaga tubuh kita dengan merawatnya, berolahraga, mengonsumsi konsumsi yang halal, minuman yang halal, dan sebagainya. Pembahasan yang berikutnya yakni husnudzon. Husnudzon berasal dari bahasa Arab husnu dan dzon, yang artinya baik dan prasangka. Jadi husnudzon kalau digabung bermakna berprasangka baik, atau dalam bahasa kita adalah positive thinking. Husnudzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Dan lawan kata dari husnudzon adalah suudzon atau buruk sangka, atau secara sederhana bisa diartikan menyalahkan orang lain atau menyangka orang lain melakukan hal-hal yang buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnudzon dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian. Yang pertama, husnudzon kepada Allah. Yang kedua, husnudzon pada diri sendiri. Dan yang ketiga, husnudzon kepada orang lain. Bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari sikap husnudzon? Baik, bisa kita berikan contoh atau gambaran manfaat maupun hikmah dari kegiatan prasangka baik atau husnudzon. Yang pertama, memberikan apresiasi atas prestasi yang dicapai oleh teman atau orang lain dalam bentuk ucapan atau pemberian hadiah. Yang kedua, menerima dan menghargai pendapat teman atau orang lain meskipun pendapat tersebut berlawanan dengan keinginan kita. Yang ketiga, memberi sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta yang datang kepada rumah kita. Selanjutnya, turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial baik di lingkungan masyarakat, sekolah, ataupun lingkungan sekitar rumah kita. Dan selanjutnya, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Materi yang selanjutnya adalah ukhuwah. Ukhuwah berasal dari bahasa Arab, terambil dari akar kata akhun yang berarti saudara. Persaudaraan di antara sesama manusia ini tidak memandang latar belakang keturunan atau hal-hal pertimbangan lainnya. Persaudaraan ini juga diharuskan untuk saling memberikan perhatian di antara mereka. Ukhuwah sendiri bisa kita bedakan menjadi 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah Insaniyah. Dan yang ketiga, ukhuwah Watoniyah. Ukhuwah Islamiyah bisa diartikan persaudaraan yang dimiliki antar sesama penganut agama Islam. Sementara ukhuwah Watoniyah adalah konsep persaudaraan sebangsa setanah air tanpa memandang agama, ras, suku, golongan, atau apapun. Yang penting masih dalam satu negara, satu suku, satu
tanah air dan satu kebangsaan. Selanjutnya ukhuwah insaniyah, artinya persaudaraan yang hadir dalam sesama manusia di seluruh dunia. Selanjutnya mari kita simak dalil nakli dari ukhuwah, yakni Quran surat Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Bagaimana mengimplementasikan rasa ukhuwah atau persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita pelajari bersama-sama di antara sikap-sikap yang menunjukkan ukhuwah atau persaudaraan di antara kita. Yang pertama, menjenguk, mendoakan atau membantu teman atau orang lain yang sedang sakit atau terkena musibah. Yang kedua, mendamaikan teman atau saudara yang sedang berselisih agar mereka sadar dan kembali bersatu. Yang ketiga, bergaul dengan orang lain dengan tidak memandang suku, bahasa, budaya, dan agama yang dianutnya. Selanjutnya, menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, ataupun kegiatan yang lain yang dapat merugikan kita sendiri maupun orang lain itu. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya teman-teman atau orang lain di sekitar kita. Atau dalam hal lebih lanjut, kita tasamuh atau toleran. Demikian penjelasan materi mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah pada kesempatan video pembelajaran pada kesempatan pagi ini. Mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan ini dengan bacaan Fatihah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dalam mencari ilmu. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.